Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila Utami dari kelas A dengan nomor MPM 211000042. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah filsafat hukum mengenai resensi jurnal The Case of the Spellington Explorers. The Case of the Spellington Explorers adalah artikel karya filsuf hukum John L. Fuller yang pertama kali terbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Sebagai ambasan berbentuk pendalam fiksi, artikel ini menyajikan teka-teki filsafat hukum kepada pembaca dan 5 kemungkinan solusinya. Dalam bentuk pendapat judisial yang diatribusikan kepada hakim yang duduk di Mahkamah Agung Newgate, fiksi pada tahun 4300. Kasus The Case of the Spellington Explorers memang rumit dan penuh dengan dilema moral dan hukum. Adapun kronologinya yang pertama, perencanaan ekspedisi gua. Sekelompok penjelajah gua berpengalaman yang tergabung dalam klub speleologi merencanakan ekspedisi untuk menjelajahi gua yang belum terpetakan sebelumnya. Mereka memiliki reputasi baik dan dikenal akan persiapan yang matang. Ekspedisi ini dipimpin oleh pemimpin yang berpengalaman dalam beberapa cerita disebut Roger, yang bertugas memastikan keselamatan tim. Para penjelajah menyiapkan peralatan yang mereka anggap perlu untuk ekspedisi seperti makanan berkalori tinggi, tali, lampu, dan alat komunikasi darurat. Perlu dicatat efektivitas alat komunikasi dalam gua tergantung kasus. Mereka berkonsultasi dengan ahli geologi untuk memahami potensi bahaya yang mungkin mereka hadapi di dalam gua. Walter, salah satu anggota ekspedisi yang juga berpengalaman, mungkin memiliki kondisi kesehatan tertentu, walaupun tidak wajib yang perlu dipertimbangkan selama ekspedisi. Yang kedua, menjelajahi gua. Ekspedisi berjalan sesuai rencana pada awalnya. Para penjelajah berhasil masuk ke dalam gua dan memulai proses pemetaan. Suasana menegangkan karena mereka memasuki wilayah yang belum pernah dijamah manusia. Yang ketiga, insiden menimpa Walter. Situasi berubah drastis ketika Walter mengalami cedera, biasanya berupa patah kaki atau pingsan karena terbentur. Lokasi kejadian biasanya digambarkan berada cukup jauh dari pintu masuk gua. Kelompok berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Walter. Namun, keterbatasan ruang dan peralatan membuat tindakan medis yang kompleks menjadi tidak mungkin. Kondisi Walter memburuk dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kekuatannya sendiri. Yang keempat, jalan pintas yang berbahaya. Pemimpin ekspedisi menjadi mereka perlu mencari jalan keluar secepatnya. Ada dua pilihan. Yang pertama, menunggu bantuan. Ini mengharuskan mereka merawat Walter sambil menunggu tim penyelamat. Namun, sumber daya mereka menipis dan udara di gua bisa menipis lebih cepat dari perkiraan. Yang kedua, mencari jalan keluar sendiri. Ini berarti mereka harus melewati bagian gua yang belum dipetakan dan berisiko tinggi. Kelompok mungkin pernah menemukan celah atau lorong sempit yang bisa dijadikan jalan pintas berbahaya selama perjalanan masuk. Setelah berdiskusi, para penjelajah mungkin memutuskan untuk mencari jalan keluar sendiri dengan harapan tim penyelamat akan menemukan mereka lebih cepat jika mereka tidak berada di lokasi awal. Yang kelima, perangkap mematikan. Keputusan untuk mencari jalan keluar sendiri ternyata menjadi malapetaka. Ketika melewati jalan berbahaya, tanah longsor terjadi. Dalam versi lain bisa jadi gempa bumi atau jebolan. Pintu masuk gua terblokir dan para penjelajah terjebak jauh di dalam gua dengan persediaan yang makin menipis. Walter yang terluka semakin melemah dan kondisinya kritis. Yang keenam, kelangsungan hidup dan dilema moral. Para penjelajah dihadapkan pada dilema moral yang mengerikan. Mereka harus memutuskan bagaimana caranya agar sebagian besar dari mereka bisa bertahan hidup. Diskusi yang penuh tekanan terjadi. Beberapa versi cerita menyebutkan adanya upaya untuk mencari jalan keluar alternatif atau merasionalkan situasinya dengan harapan bantuan akan segera datang. Sayangnya, tidak ada solusi yang mudah. Mereka berada dalam situasi ekstrim dan harapan pun semakin menipis. Yang ketujuh, keputusan kontroversial. Dalam upaya untuk mempertahankan hidup, para penjelajah membuat keputusan yang kontroversial. Mereka memilih untuk mengorbankan Walter. Cara pengorbanan ini tergantung pada sumber cerita. Beberapa versi menyebutkan Walter dibunuh secara langsung, atau cara pembunuhan bisa berbeda-beda. Versi lain menyebutkan Walter dibiarkan meninggal tanpa pertolongan. Kemungkinan lain adalah Walter setuju untuk dikorbankan demi kelangsungan hidup teman-temannya. Walaupun validitas persetujuan ini bisa dipertanyakan. Keputusan ini didasari oleh keyakinan bahwa Walter sudah tidak tertolongkan dan mereka membutuhkan sumber daya untuk bertahan hidup. Yang ke-8, tindakan yang tak terhindarkan. Para penjelajah terpaksa memakan jenazah Walter untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Ini dilakukan sebagai upaya terakhir untuk bertahan hidup. Yang ke-9, titik balik, tim penyelamat datang. Dan selanjutnya adalah bagaimana pendapat dari Chief Justice Trupeni terkait kasus tersebut.
Dalam kasus The Case of the Spellington Explorers, Chief Justice Trupeni memberikan pendapat yang mendukung pembebasan para penjelajah gua. Dia berargumen bahwa para penjelajah tidak memiliki niat jahat. Mereka tidak bermaksud untuk membunuh Walter, dan kematiannya adalah kecelakaan yang tidak terduga. Para penjelajah bertindak dengan hati-hati. Mereka telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar untuk memastikan keselamatan mereka, seperti membawa persediaan makanan dan air yang cukup, serta memberitahukan orang lain tentang rencana mereka. Walter sendiri bertanggung jawab atas kematiannya. Dia memilih untuk memasuki gua yang berbahaya meskipun mengetahui resikonya. Menghukum para penjelajah akan memicu efek domino yang tidak diinginkan. Hal ini akan membuat orang enggan untuk mengambil risiko dan mengeksplorasi tempat baru yang dapat menghambat kemajuan ilmiah dan penemuan. Trupeni juga menekankan pentingnya kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Dia berpendapat bahwa orang dewasa yang cekap mental harus bebas untuk membuat pilihan mereka sendiri tentang risiko yang ingin mereka ambil, dan mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensi dan pilihan tersebut. Putusan Trupeni dalam kasus ini berpengaruh besar pada hukum dan etika seputar tanggung jawab dalam situasi berbahaya. Putusan ini membantu memperjelas bahwa orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan yang tidak disengaja, dan mereka memiliki hak untuk mengambil resiko dengan resiko mereka sendiri. Bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Dalam kasus The Case of the Spellington Explorers, Hakim Foster memberikan opini yang membebaskan para penjelajah gua dari tuduhan pembunuhan. Keputusannya didasarkan pada beberapa faktor kunci. Yang pertama, kurangnya bukti. Hakim Foster menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan kesengajaan para penjelajah gua dalam membunuh Walter. Kematian Walter dianggap sebagai kecelakaan tragis, dan tindakan para penjelajah gua dalam situasi tersebut dinilai wajar dan bertanggung jawab. Ketiadaan motif. Hakim Foster menekankan bahwa penjelajah gua tidak memiliki motif untuk mencelakai Walter. Mereka tidak memiliki permusuhan dengannya, dan kematiannya tidak membawa keuntungan bagi mereka. Ketiadaan bukti konspirasi. Hakim Foster berpendapat bahwa penuntutan gagal membuktikan adanya konspirasi di antara para penjelajah gua untuk membunuh Walter. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perencanaan atau kerjasama untuk melancarkan aksi tersebut. Lalu simpati terhadap korban. Meskipun membebaskan para terdakwa, Hakim Foster tetap menyatakan rasa prihatin atas kematian Walter. Dia menyebutnya sebagai tragedi yang mengerikan dan menyampaikan simpati kepada keluarga dan kerabat korban. Kritik dan pujian. Keputusan Hakim Foster dalam kasus ini menuai berbagai kritik. Kritikus berpendapat bahwa dia terlalu berpihak pada para penjelajah gua dan tidak cukup mempertimbangkan bukti yang menunjukkan kemungkinan keterlibatan mereka. Di sisi lain, Hakim Foster juga mendapat pujian dari banyak pihak. Mereka mengapresiasi keberaniannya dalam membebaskan para terdakwa dan komitmennya terhadap keadilan. Lalu selanjutnya adalah bagaimana pendapat dari Justice Tating terkait kasus tersebut. Hakim Tating menyatakan bersalah para penjelajah gua atas tuduhan pembunuhan Walter. Dia berpendapat bahwa meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan mereka sengaja membunuh, namun tindakan mereka menunjukkan kelalaian yang ceroboh yang mengakibatkan kematian Walter. Alasan utama Hakim Tating adalah kegagalan bertindak. Para penjelajah gua tidak melakukan tindakan yang cukup untuk menyelamatkan Walter setelah dia pingsan. Mereka tidak memberinya air atau membawanya ke tempat yang aman. Penelantaran. Para penjelajah gua meninggalkan Walter di gua tanpa pengawasan, mengetahui bahwa dia dalam kondisi lemah dan membutuhkan bantuan. Ketidakpedulian. Para penjelajah gua menunjukkan ketidakpedulian terhadap keselamatan Walter dan lebih memprioritaskan keselamatan diri mereka sendiri. Hakim Tating juga berpendapat bahwa para penjelajah gua memiliki kewajiban hukum untuk membantu Walter. Dia berargumen bahwa mereka telah menciptakan situasi berbahaya dengan membawa Walter ke gua. Dan dengan demikian mereka bertanggung jawab atas keselamatannya. Keputusan Hakim Tating mendapat pujian dari beberapa orang yang berpendapat bahwa para penjelajah gua harus dihukum atas kelalaian mereka. Namun keputusannya juga dikritik oleh beberapa orang yang berpendapat bahwa dia menerapkan standar hukum yang terlalu keras dan bahwa para penjelajah gua tidak seharusnya dihukum atas kecelakaan tragis. Lalu selanjutnya adalah bagaimana pendapat dari Justice Kent terkait kasus tersebut. Justice Kent memberikan opini yang berbeda dengan Justice Foster dan Justice Tating. Justice Kent berpendapat bahwa para penjelajah gua harus dibebaskan dari tuduhan pembunuhan, namun bukan dengan alasan yang sama seperti kedua hakim lainnya. Alasan utama Justice Kent adalah konsep kausalitas hukum. Dia berpendapat bahwa meskipun tindakan para penjelajah gua secara tidak langsung menyebabkan kematian Walter, namun tindakan mereka bukan merupakan penyebab langsung kematiannya. Justice Kent mengemukakan beberapa argumen keadaan yang tidak terduga. Justice Kent menekankan bahwa kematian Walter disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga
yaitu runtuhnya lorong gua secara tiba-tiba. Dia berpendapat bahwa para penjelajah gua tidak dapat memperkirakan kejadian tersebut. Lalu ketiadaan kontrol. Justice Ken menyoroti bahwa para penjelajah gua tidak memiliki kontrol atas integritas struktural gua. Runtuhnya gua adalah peristiwa alam dan tindakan para penjelajah gua tidak secara langsung memicu atau memperburuknya. Lalu penyebab intervening. Justice Ken memperkenalkan konsep penyebab intervening. Dia berpendapat bahwa keputusan Walter untuk memasuki orang gua yang tidak stabil, meskipun telah diperingatkan oleh para penjelajah gua, merupakan penyebab intervening yang memutuskan rantai kausalitas antara tindakan para penjelajah gua dan kematian Walter. Opini Justice Ken mendapat dukungan dari beberapa pihak yang setuju bahwa para penjelajah gua tidak boleh dihukum atas bencana alam yang tidak terduga. Namun, pendiriannya juga dikritik oleh pihak lain berpendapat bahwa tindakan para penjelajah gua seperti tidak memberikan bantuan yang memadai kepada Walter setelah dia pingsan menunjukkan tingkat kesalahan. Lalu bagaimana pendapat dari Justice Handy terkait kasus tersebut? Justice Handy memberikan opini yang berbeda dengan para hakim lainnya. Dia membebaskan para penjelajah gua dari tuduhan pembunuhan, namun dengan alasan yang berbeda dari Justice Foster dan Justice Ken. Pendekatan pragmatis. Justice Handy tidak menggunakan teori hukum yang rumit atau abstraksi filosofis untuk menganalisis kasus ini. Dia memilih pendekatan pragmatis dan berfokus pada realitas dan akal sehat. Ketidakadilan hukuman mati. Justice Handy menentang hukuman mati yang dijatuhkan kepada para penjelajah gua jika mereka terbukti bersalah. Dia berpendapat bahwa hukuman mati tidak proporsional dengan kejahatan yang mereka lakukan dan tidak akan memberikan manfaat apapun. Pertimbangan moral. Justice Handy mempertimbangkan aspek moral dari kasus ini. Dia berpendapat bahwa meskipun para penjelajah gua melakukan tindakan yang sulit diterima, mereka tidak memiliki niat jahat dan bertindak dalam situasi yang ekstrim. Kepentingan masyarakat. Justice Handy juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dia berpendapat bahwa menghukum para penjelajah gua tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan efek negatif. Pendapat publik. Justice Handy memperhatikan opini publik. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak ingin para penjelajah gua dihukum mati. Keputusan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Justice Handy membebaskan para penjelajah gua dari tuduhan pembunuhan. Dia berpendapat bahwa tidak adil untuk menghukum mereka dalam situasi ekstrim dan tanpa niat jahat. Kritik. Opini Justice Handy dipuji oleh beberapa orang karena keberaniannya dalam menentang hukuman mati dan karena pendekatan pragmatisnya. Namun, opininya juga dikritik oleh beberapa orang yang berpendapat bahwa dia tidak cukup mempertimbangkan hukum dan bahwa dia terlalu bersimpati kepada para penjelajah gua. Yang selanjutnya adalah pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini. Kasus The Case of the Spellunction Explorers menghadirkan berbagai pembelajaran penting. Yang pertama, pentingnya penafsiran hukum yang berbeda. Kasus ini menunjukkan bahwa hakim yang berbeda dapat memiliki interpretasi hukum yang berbeda atas kasus yang sama. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak selalu hitam putih dan ada ruang untuk interpretasi dan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan hukum. Lalu yang kedua, kompleksitas causation. Kasus ini juga menyoroti kompleksitas kausalitas hukum. Dalam kasus ini, para penjelajah gua tidak secara langsung membunuh Walter, tetapi tindakan mereka secara tidak langsung menyebabkan kematiannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapan dan bagaimana tindakan seseorang dapat dianggap sebagai penyebab kematian orang lain. Lalu pertimbangan moral. Selain hukum, kasus ini juga menekankan pentingnya pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan. Para penjelajah gua tidak memiliki niat jahat, tetapi tindakan mereka memberi konsekuensi tragis. Hakim harus mempertimbangkan faktor moral ini ketika membuat keputusan. Lalu batasan hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum tidak memiliki batasan. Dalam situasi ekstrim seperti ini, hukum mungkin tidak selalu dapat memberikan solusi yang adil dan memuaskan. Pentingnya keadilan. Kasus ini mengikatkan kita tentang pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Keputusan hakim harus adil dan mempertimbangkan semua aspek kasus, termasuk hukum, moralitas, dan kepentingan masyarakat. Dampak opini publik. Kasus ini menunjukkan bahwa opini publik dapat memengaruhi pengambilan keputusan hukum. Hakim harus mempertimbangkan opini publik, tetapi tidak boleh membiarkannya mendikte keputusannya. Dilema etika. Kasus ini menghadirkan dilema etika yang kompleks bagi para penjelajah gua. Mereka harus memutuskan antara menyelamatkan diri mereka sendiri atau membantu Walter yang sekarat. Dilema ini mengingatkan kita tentang pentingnya pengambilan keputusan etis dalam situasi sulit. Lalu tanggung jawab individu.
Kasus ini mengingatkan kita tentang pentingnya tanggung jawab individu. Para penjelajah gua bertanggung jawab atas tindakan mereka, meskipun mereka tidak berniat jahat. Secara keseluruhan, kasus The Case of the Spellingfian Explorers adalah kasus yang kaya akan pembelajaran dapat membantu kita untuk lebih memahami kompleksitas hukum, moralitas, dan sifat manusia. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.